Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah agraria dari masa ke masa di Indonesia. Perkembangan tata kelola agraria sebelum berlakunya UUPA. Masyarakat hukum adat atau prakerajaan sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Tata kelola agraria diatur oleh hukum adat yang berlaku di masing-masing komunitas. Hukum adat merupakan kelompok masyarakat tertua di Nusantara yang memiliki sistem tata kelola agraria sendiri sebelum terbentuknya kerajaan-kerajaan besar dan sebelum masuknya pengaruh kolonial. Perkembangan tata kelola agraria masyarakat hukum adat ini menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana sistem tradisional terus beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Meski menghadapi berbagai tantangan, banyak masyarakat hukum adat masih mempertahankan prinsip-prinsip dasar tata kelola agraria mereka hingga saat ini. Karakteristik utama tata kelola agraria pada masa hukum adat ini meliputi yang pertama, satu, tanah dianggap sebagai milik komunal, bukan individu. Yang kedua, pengaturan tanah berdasarkan adat istiadat setempat. Yang ketiga, hak atas tanah bersifat komunal dan diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat, pemanfaatan tanah diatur oleh ketua adat atau dewan adat. Yang kelima, tanah dianggap memiliki nilai sakral dan magis. Yang keenam, pengelolaan tanah bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram, tata kelola agraria mulai mengalami perubahan. Konsep raja sebagai pemilik seluruh tanah dalam kerajaan mulai diperkenalkan. Beberapa ciri tantangan agraria pada masa kerajaan. Satu, raja dianggap sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan dalam wilayah kekuasaannya. Yang kedua, rakyat hanya memiliki hak pakai atas tanah. Yang ketiga, sistem apanage di mana telah diberikan kepada bangsawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Yang keempat, mulai dikenalnya sistem pajak tanah. Yang kelima, pembagian tanah berdasarkan kasta atau golongan sosial. Selanjutnya, karakteristik umum tata kelola agraria dari masa kerajaan. Yang pertama, raja dianggap sebagai pemilik seluruh tanah dan wilayah kekuasaannya. Yang kedua, tanah menjadi simbol status dan kekuasaan. Pembagian tanah berdasarkan status sosial menciptakan ketimpangan yang masih terasa dampaknya hingga saat ini. Yang ketiga, pembagian tanah berdasarkan hierarki sosial dan politik. Yang keempat, rakyat umumnya hanya memiliki hak pakai atau hak garap atas tanah. Yang kelima, berkembangnya sistem feudalisme agraris. Yang keenam, pajak tanah menjadi sumber utama pendapatan kerajaan. Yang ketiga, masa penjajahan. Masa penjajahan merupakan periode yang sangat signifikan dalam perkembangan tata kelola agraria di Indonesia. Yang pertama, masa penjajahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Meskipun singkat, periode penjajahan Inggris itu dibawa kepemimpinan Thomas Stafford Raffles membawa perubahan penting dalam tata kelola agraria. A. Penerapan sistem pajak tanah. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah di mana petani harus membayar pajak langsung kepada pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menghapuskan peran perantara seperti bupati atau penguasaan lokal dalam pengumpulan pajak. Yang kedua yaitu B. Penghapusan sistem tanah paksa. Raffles berusaha menghapuskan sistem tanam paksa yang dianggap ekspoliatif. Ia mendorong perdagangan bebas dan produksi pertanian yang berorientasi pasar. Yang kedua, masa penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1816 sampai 1942. Periode ini ditandai dengan beberapa kebijakan agraria yang sangat berpengaruh. Yang pertama itu ada sistem tanam paksa pada tahun
1830 sampai 1870. Diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos, petani diwajibkan menyerahkan sebagian tanah tenaga kerja mereka untuk menanam tanaman ekspor. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Meskipun singkat, penduduk Jepang juga membawa perubahan dalam tata kelola agraria. Yang pertama, penghapusan tanah partikelir. Jepang menghapuskan sistem tanah partikelir yang masih tersisa di era kolonial Belanda. Yang kedua, fokus pada produksi pangan. Kebijakan agraria diarahkan untuk mendukung upaya perang, terutama dalam produksi bahan pangan dan strategis. Yang ketiga, kinrohoshi, kerja bakti. Penerapan sistem kerja paksa yang juga berdampak pada pengelolaan lahan pertanian. Dampak masa penjajahan, dualisme hukum agraria atau hukum adat dan hukum kolonial. Yang kedua, perubahan struktur kepemilikan tanah dan hubungan sosial di pedesaan. Yang ketiga, komersial pertanian dan perkebunan. Yang keempat, munculnya perkebunan besar yang dikuasai modal asing. Selanjutnya, masa kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai 1960, masa kemerdekaan Indonesia, terkhususnya periode antara 1945 hingga berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Pada tahun 1960 merupakan fase penting dalam perkembangan tata kelola agraria. Periode ini ditandai dengan adanya upaya pemerintahan Indonesia untuk mereformasi sistem agraria warisan kolonial yang menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kepentingan nasional. Satu, periode awal kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. A. Dasar konstitusional. Penerapan pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam. Pasal ini tuh menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, B. Kebijakan awal. Fokus pada konsolidasi kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan. Belum ada perubahan yang signifikan dalam sistem agraria karena situasi politik yang masih tidak stabil. Yang kedua, periode demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Selanjutnya, upaya reformasi agraria. Mulai muncul wacana tentang perlunya reformasi agraria. Pembentukan panitia-panitia agraria untuk mengkaji masalah pertanahan. B. Penghapusan tanah partikelir. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir bertujuan untuk menghapus sisa-sisa feudalisme dalam penghapusan tanah, dalam penguasaan tanah maksud saya. C. Rancangan Undang-Undang Agraria. Dimulainya proses penyusunan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria melibatkan berbagai pihak termasuk ahli hukum, politisi, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1960. A. Percepatan reformasi agraria. Presiden Soekarno menekankan pentingnya land reform dalam program Manipul Usdek, intensifikasi penyusunan UUPA. B. Pengesahan UUPA. 24 September 1960, pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UUPA. UUPA menjadi tonggak penting dalam sejarah agraria Indonesia, yaitu menggantikan hukum agraria kolonial. C. Prinsip-prinsip UUPA. Penghapusan dualisme hukum agraria, pengakuan hak ulayat masyarakat dan hukum adat, fungsi sosial hak atas tanah, larangan penguasaan tanah melampaui batas. Periode masa kemerdekaan ini menandai transisi penting dari sistem agraria kolonial menuju sistem nasional yang lebih sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Meskipun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, UU PA 1960 menjadi landasan penting bagi kebijakan agraria di Indonesia hingga saat ini. Setelah kemerdekaan, Indonesia masih menggunakan sistem hukum agraria warisan kolonial Belanda. Namun mulai muncul upaya untuk menciptakan hukum agraria nasional yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah berupaya untuk reformasi tata kelola agraria warisan kolonial. Beberapa perkembangan penting. 1. Pemberlakuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar filosofis pengelolaan agraria nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 tentang penghapusan hak-hak konversi. Yang ketiga, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang pendaftaran tanah. Yang keempat, penghapusan tanah-tanah partikelir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Yang kelima, penyusunan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus yang saya ambil berdasarkan artikel yang saya baca, yaitu konflik orang rimba dengan perkebunan sawit yang tak kunjung terselesaikan. Jambi, konflik antara orang rimba atau suku anak dalam SDA dengan perusahaan sawit di Jambi terus terjadi dan tanpa ada penyelesaian yang menyentuh akar persoalan konflik, sehingga permasalahan ini terus terjadi dan tak kunjung selesai. Konflik terbaru terjadi pada Jumat 29 Oktober lalu. Kali ini perempuan rimba yang sedang mengambil brondol sawit di perusahaan PT PKM di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun di Jambi, didatangi satpam perusahaan. Para satpam ini merampas buah sawit yang sedang dikumpulkan dan melihat itu para perempuan yang berteriak-teriak. Datanglah Besayung, maksudnya ingin melindungi para perempuan yang sedang berhadapan dengan satpam maksud saya. Namun apalah daya, Besayung malah jadi korban kekerasan satpam dan lelaki itu dipukuli satpam. Dan melihat pemukulan itu, para perempuan semakin heboh sehingga datanglah orang rimba lainnya yang membawa senjata rakitan. Demikianlah hasil investigasi hari ini, dan situasi gaduh itu orang rimba tersebut menemukan senjata dan mengenai 3 orang satpam. Konflik itu terjadi dan para satpam ini segera dibawa dan dari pihak perusahaan menyerang ke pemukiman orang rimba. Terdiri dari perkebunan sawit dan milik orang lain habis diobrak-abrik. Kelas selanjutnya, analisis konflik orang rimba dengan perkebunan sawit. 1. Latar belakang konflik. Konflik antara orang rimba atau suku adat yang hidup nomaden di hutan dengan perusahaan perkebunan sawit di Jambi. Mencerminkan permasalahan struktural dalam pengelolaan lahan dan hak-hak masyarakat adat. Orang rimba secara tradisional bergantung pada hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan perusahaan sawit mengalihkan fungsi lahan hutan menjadi area perkebunan komersial. Yang kedua, akar permasalahan. Perebutan ruang dan sumber daya alam. Perkebunan sawit seringkali mengambil lahan hutan yang sebelumnya merupakan wilayah jelajah dan sumber penghidupan bagi orang-orang rimba. Pengundulan hutan menghilangkan sumber pangan, obat-obatan, material lainnya yang dibutuhkan komunitas ini. Selanjutnya, konflik hak atas tanah. Masyarakat adat seringkali tidak memiliki pengakuan legal yang kuat atas hak atas tanah mereka. Hutan yang mereka huni dianggap sebagai hutan negara atau lahan yang dianggap diberikan kepada perusahaan sawit melalui izin perusahaan atau izin konsesi. Yang ketiga, pengabdian hak masyarakat adat. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia seringkali lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi makro dibandingkan dengan perlindungan masyarakat adat. Yang ketiga, dampak konflik kehilangan penghidupan tradisional. Konversi hutan menjadi kebun sawit membuat orang rimba kehilangan sumber penghidupan mereka, tidak bisa berburu, meramu, atau memanfaatkan hasil hutan secara bebas. Yang kedua, krisis sosial dan budaya.
Karena terpaksa meninggalkan cara hidup nomaden, orang rimba mengalami krisis identitas maksud saya, perpindahan ke pemukiman permanen juga memaksa mereka mengadopsi pola hidup yang tidak sesuai dengan tradisi mereka. Yang keempat, kesehatan dan kemiskinan. Kehilangan akses ke sumber daya alam berdampak pada kemiskinan, kerawanan pangan dan masalah kesehatan, terutama karena mereka tidak memiliki akses dan fasilitas kesehatan dan layanan yang memadai. Selanjutnya, yang keempat itu upaya penyelesaian konflik. Pengakuan hak tanah adat. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengakuan hak atas tanah masyarakat adat melalui sertifikasi tanah komunal dan pengakuan hutan adat. Yang kedua, mediasi dan dialog. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat perlu duduk bersama untuk menemukan solusi win-win, misalnya pengaturan wilayah kelola masyarakat atau kemitraan konservasi. Selanjutnya yaitu pendampingan dan pemberdayaan. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dapat mendampingi orang-orang rimba agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, perlu ada upaya peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, kesimpulan dari rekomendasi konflik antara orang rimba dan perusahaan sawit bukan sekedar konflik ruang, melainkan juga konflik nilai dan hak asasi manusia. Penyelesaiannya membutuhkan pendekatan partisipatif, pengakuan hak masyarakat adat, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu mengatur ulang kebijakan perizinan lahan dan memberikan perlindungan lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat adat, agar konflik serupa tidak terus berulang. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.